Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8. Sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang gigantisme. Sebelumnya perkenalan dulu, saya Lukman Firmansyah, NIM 6103422089. Saya Eka Family NIM 78. Saya Rasul Fala NIM 63. Oke, jadi di sini kami akan menjelaskan tentang gigantisme. Sebelumnya, di antara teman-teman semua ada yang tahu nggak gigantisme itu apa? Enggak. Oke, jadi gigantisme itu adalah manusia dengan tinggi yang berlebih atau besar. Biasanya kalau fisiknya itu tinggi, besar, pokoknya kayak gak normal gitu ya teman-teman. Terus, nah tumbuh tinggi berlebih itu disebabkan karena ada pertumbuhan hormon yang berlebih. Biasanya tumbuhnya tuh di kelenjar hipofisis. Nah, kalau klasifikasi dari gigantisme tersendiri itu ada gigantisme primer dan sekunder. Kalau gigantisme primer itu biasanya karena ada pertumbuhan tumor jinak di kelenjar hipofisis. Sedangkan kalau sekunder itu tidak ada. Cuman kalau yang umumnya itu karena primer tersebut. Kalau sekunder itu kondisi yang jarang ditemukan. Dan letak kelenjar hipofisis itu ada di tengkorak sini belakang, teman-teman. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Haikal. Ada beberapa jenis-jenis gigantisme seperti tinggi badan yang sangat tinggi, melebihi rata-rata tinggi badan pada umumnya, rahang yang besar, terus kaki yang panjang, kaki dan tangan yang panjang, sama satu lagi kepala yang besar. Penyebab gigantisme biasanya terjadi karena adanya hormon yang berlebih. Biasanya terjadi karena adanya tumor pituitari. Tumor pituitari ini terjadi karena adanya gangguan kelenjar hipofisis yang mengakibatkan hormon yang berlebih dan dapat menyebabkan pertumbuhan pada tubuh manusia yang berlebih. Ya. Oke, gangguan genetik. Gangguan genetik merupakan gangguan seperti sindrom Marfan, sindrom Sotos. Itu dapat menyebabkan pertumbuhan yang berlebihan pada tubuh. Terus seperti kelainan Marfan itu juga dapat menyebabkan pertumbuhan yang berlebihan. Oke. Kalau dari teman-teman di sini ada nggak yang bisa narik kesimpulan gigantisme itu apa? Kalau ada bisa angkat tangan. Mulai. Saya Mas. Ya. Menurut pemaparan yang tadi disampaikan, terus apa dan apa yang satu ini, gigantisme itu merupakan suatu pertumbuhan yang tumbuh dengan sangat tinggi dan sangat besar. Jadi pertumbuhan yang gigantisme itu disebabkan oleh kelainan hormon dan hormon yang dihasilkan oleh kelenjar, terus ada yang disebabkan oleh tumor dan juga pengaruh genetik bisa mempengaruhi gigantisme. Dan gigantisme itu banyak ditemukan di negara-negara Afrika dan Eropa bagian timur. Terima kasih. Oke. Itu udah bener ya yang tadi yang disampaikan Rizky. Emang
giganisme itu emang sangat jarang ditemukan, bahkan penyakit yang sangat langka. Karena saya juga searching gitu di Google ya, kayak giganisme itu terbanyak itu di negara mana, tapi tidak ketemu teman-teman. Emang ya mayoritas kebanyakan sih ya di Afrika gitu, karena di sana tuh kan tinggi-tinggi hitam. Karena kebanyakan juga karena giganisme. Oke, kami membuka dua sesi kan, dua termin. Termin yang pertama ya timbal balik, saya tanya kepada Anda dan nanti termin yang kedua Anda bertanya kepada kelompok saya. Pertanyaan yang pertama itu oke, pertanyaan pertama Saya akan bertanya kepada saudara Bagas. Apa gejala-gejala giganisme? Apa gejala-gejala giganisme? Saya akan menjawab pertanyaan dari Mas Haikal. Apa gejala-gejala giganisme? Satu yaitu tinggi dan berat badan di atas rata-rata seusianya. Dan dua ada ukuran tangan dan kaki yang sangat besar dan tebal. Juga dahi dan dagu berukuran lebar. Bentuk wajah yang kasar. Bisa diterima? Ya. oke, pertanyaan kedua akan saya ajukan pada Rizky Eka. Oke, pertanyaannya tadi kan saya sudah menjelaskan apa itu giganisme primer dan giganisme sekunder. Jelaskan giganisme primer dan sekunder. Primer. Oke, karena untuk mempersingkat waktu, pertanyaan akan saya lempar pada ya Risma. Dan tadi pertanyaannya jelaskan itu ya giganisme primer. Giganisme primer itu karena adanya tumor, sedangkan sekunder itu jarang ditemukan. Oke, saya akan sedikit meluruskan. Jawabannya hampir tepat ya teman-teman, cuman belum
Kalau gigantisme primer itu disebabkan karena hormon berlebih, disebabkan karena tumor jinak yang ada di kelenjar hipofisis, sedangkan sekunder itu tidak ada pertumbuhan tumor jinak. Tapi yang sering ditemukan itu gigantisme yang primer. Oke. Sekarang silakan kalian boleh mempertanyakan apa yang ingin kalian pertanyakan. Saya akan bertanya faktor apa saja yang dapat menyebabkan seseorang mengalami gigantisme dan bagaimana cara mengatasinya. Itu saja. Izin menjawab dari jawaban Mas Arya. Menjawab pertanyaan Mas Arya. Apa penyebab Faktor penyebab seseorang mengalami gigantisme dan bagaimana cara mengatasinya. sebenarnya penyebab gigantisme itu tidak ada ya, kayak yang tadi genetik itu ya sebenarnya tidak ada penyebabnya sih. Terus dan penanganan cara mengatasinya juga tidak ditemukan. Udah Mas Arya, jelas. Singgung pernah. Belum ya? Enggak, petakan orang. Ini belum ya? Habis itu. Belum ya? Habis. Pertanyaan untuk penyakit atau kelainan gigantisme itu untuk kedepannya itu jenjang kedepannya itu berbahaya atau enggak sih? Ya. Ya kayak untuk kedepannya bahaya atau enggak kan gitu. Gigantisme itu kan kelainan atau kelainan yang kedepannya itu berbahaya atau Oke, saya jawab. Siap, Prof. Kalau untuk kedepannya mungkin yang akan menjadi kendala kayak kan karena kita kan mempunyai berat badan berlebih, tinggi badan berlebih, jadi kayak kita tidak seperti orang-orang yang lain. Contoh misal naik angkutan umum itu kayak susah, atau naik motor itu kayak terkendala lah, banyak kendala. Terus kalau untuk kesehatan sih paling kayak kesehatan jantung sih ya mungkin, karena kita kan mempunyai berat badan dan tinggi badan yang berlebih. Satu lagi. Gini-gini ya. Belum pernah samsak. Tidak belum. Wis sing urung pernah mumpung presentasi mandiri. Ada. Ibu. Tanya Jess. Apakah dari cekak?
Apakah orang tua yang mengalami gejala gigantisme akan berpengaruh kepada anaknya? Ini menurut saya ya, orang apa namanya, jadi orang tua yang mengalami gigantisme dapat apa? Menurut saya sih tidak, karena apa sih? Apa ya namanya? Karena kayak hormon orang tua sama anak tuh mungkin bisa berbeda. Jadi menurut saya tidak dapat mempengaruhi terjadinya gigantisme. Kecuali kalau kayak genetik itu bisa melahirkan apa mungkin bisa terjadi. Akan bisa dipahami. Oke, teman-teman. Kalau ada tutur kata yang kurang berkenan atau kurang enak di kalian, kami mohon maaf. Intinya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, langsung kasih penilaian. Jadi foto